menunjukkan implementasi Undang-Undang 1945 di sekolah dasar. Pada dasarnya, Undang-Undang NKRI 1945 itu berkaitan dengan kehidupan rakyat Indonesia yang bersumber dengan Pancasila. Undang-Undang 1945 memiliki dua bagian, yaitu pembuka dan batang tubuh. Pada bagian pembuka, Undang-Undang 1945 akan berdiri dari alinea, dan pada bagian pembuka ini tercantum 5 sila atau Pancasila. Sedangkan pada bagian tubuh berisi pasal-pasal yang menjadi aturan bagi bangsa Indonesia. Pengertian implementasi sendiri adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Jadi bisa diartikan implementasi Undang-Undang 1945 di sekolah dasar yaitu proses pendidikan yang bertujuan mengenalkan prinsip-prinsip dasar hukum dan nilai-nilai yang menjadi landasan negara Indonesia pada anak-anak dalam lingkungan pendidikan sekolah dasar. Implementasi ini sangat penting untuk membentuk pemahaman awal anak-anak tentang hak, kewajiban, dan nilai-nilai sebagai warga negara Indonesia yang baik. Berikut ini adalah cara untuk mengimplementasikan Undang-Undang 1945 di sekolah dasar, yaitu 1. Pembelajaran Undang-Undang 1945. Guru di sekolah dasar harus menyesuaikan unsur-unsur yang berbeda pada materi yang berkaitan dengan Undang-Undang 1945. Guru di sekolah dasar harus menyesuaikan unsur-unsur yang berbeda pada materi yang berkaitan Undang-Undang 1945 di sekolah dasar dalam kurikulum Merdeka yang melibatkan pengajaran sejarah Undang-Undang 1945, termasuk asal-usulnya, perubahan yang terjadi dalam sejarah, dan bagaimana Undang-Undang Dasar Negara ini mempengaruhi negara dan masyarakatnya. 2. Pemahaman konsep dasar. Guru dapat menjelaskan konsep dalam Undang-Undang 1945 seperti hak asasi manusia, prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, pemisahan kekuasaan, serta tanggung jawab warga negara. Mereka dapat menggunakan bahasa yang sesuai dengan pemahaman anak-anak pada tingkat sekolah dasar. 3. Materi terkait. Materi terkait itu seperti materi pendidikan lainnya, yaitu pendidikan kewarganegaraan atau PKN, bisa mengenai diskusi dan pembelajaran tentang Undang-Undang 1945 dan juga pemerintahan bekerja dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam masyarakat. 4. Proyek dan aktivitas. Guru dapat mengadakan proyek atau aktivitas kreatif yang melibatkan siswa memahami Undang-Undang 1945. Contohnya seperti menulis esai tentang arti penting demokrasi atau mengadakan debat tentang isu-isu sosial yang relevan. 5. Upacara bendera. Upacara bendera memiliki momen yang sangat baik untuk memperkenalkan simbol-simbol nasional termasuk bendera merah putih dan lambang negara. Siswa dapat diajari tentang arti dan penghormatan terhadap bendera dan lambang tersebut. 6. Pengalaman nilai-nilai. Sekolah dapat mendorong pengalaman nilai-nilai yang sudah diatur oleh Undang-Undang 1945 seperti gotong royong, terus keadilan, dan persatuan. Aktivitas sosial seperti kegiatan amal atau program lingkungan yang dapat membantu anak didik mempraktikkan nilai-nilai ini. 7. Partisipasi orang tua. Melibatkan orang tua dalam pendidikan Undang-Undang Dasar 1945 dapat meningkatkan pemahaman anak didik. Misalnya, pertemuan orang tua siswa dapat menjadi wadah untuk membahas dan memahami bersama pentingnya Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 di sekolah dasar harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan pemahaman siswanya masing-masing. Guru harus menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dan bahasa yang sesuai
dan mengikuti pendekatan yang bersifat inklusif. Tujuan akhirnya adalah membantu siswa-siswa untuk memahami dasar-dasar hukum dan nilai-nilai yang mengatur negara mereka, serta mendorong partisipasi mereka masing-masing dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Berikut ini adalah contoh-contoh bentuk implementasi Undang-Undang NKRI tahun 1945 oleh peserta didik di sekolah. 1. Berdoa sebelum dan sesudah sesuai keyakinannya masing-masing. 2. Menghargai perbedaan dalam bergaul bersama teman. 3. Tidak membeda-bedakan agama, ras, dan faktor pembeda lainnya. 4. Menaati peraturan yang ada di sekolah. 5. Saling menghormati dan menyayangi, baik kepada teman maupun kepada guru. Mau melakukan gotong royong pada kegiatan kerja bakti atau piket kelas. 7. Tidak berbuat curang atau mencontek saat ujian, menghargai pendapat orang lain, mau mengikuti musyawarah di kelas atau sekolah, menjaga nama baik sekolah, dan tidak merusak fasilitas dan sarana pelajar. Dan masih ada banyak lagi yang lain. Implementasi Undang-Undang Dasar Negara 1945 di sekolah yang sesuai dengan pandangan ideal peserta didik adalah dengan melakukan aktivitas atau kegiatan di sekolah yang mencerminkan Undang-Undang NKRI tahun 1945. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.